Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Hafid Rusnur Fatah, Nutar 2202158 kelas MTJ 2.4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PM 60 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan. Ya, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 ini diterbitkan dengan latar belakang untuk melaksanakan ketentuan pasal 164 dan pasal 180 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 54, pasal 59, pasal 77, pasal 80 ayat 2, pasal 88 ayat 5, pasal 119 ayat 3, pasal 120 ayat 5, dan pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan. Perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan. Ya, peraturan ini berisi 13 bab. Bab pertama ketentuan umum, bab kedua angkutan barang dan kendaraan bermotor, bab ketiga tentang pengusahaan angkutan umum, bab 4 tentang dokumen angkutan barang, bab 5 tentang tarif angkutan barang, bab 6 tentang subsidi angkutan barang, bab 7 tentang sistem informasi manajemen angkutan barang dengan kendaraan bermotor, bab 8 tentang pengawasan muatan angkutan barang, bab 9 tentang awak kendaraan, bab 10 tentang peran serta masyarakat, bab 11 tentang tata cara penanganan sanksi administratif, bab 12 tentang ketentuan peralihan, dan bab terakhir tentang ketentuan penutup. Ya, kita langsung masuk ke bab 2 tentang angkutan barang dan kendaraan bermotor karena bab 1 berisi tentang ketentuan umum. Angkutan barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Mobil barang meliputi mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup, mobil tangki, dan mobil penarik. Angkutan barang terdiri atas angkutan barang umum dan angkutan barang khusus. Angkutan barang umum merupakan angkutan barang yang pada umumnya tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus. Barang umum terdiri atas muatan umum, muatan logam, muatan kayu, muatan yang dimasukkan ke palet atau dikemas, kendaraan dengan tutup gorden samping, dan kaca lembaran. Angkutan barang umum mempunyai kriteria sebagai berikut. Kriteria sebagai berikut. 1. Menggunakan mobil barang, kereta gandengan, dan atau kereta tempelan. Kedua, dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui dan tersedia pusat distribusi logistik dan atau tempat bongkar muat barang. Yang kedua, angkutan barang khusus. Angkutan barang khusus terdiri atas barang berbahaya dan barang tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus. Barang berbahaya paling sedikit berupa barang yang mudah meledak, gas mampat, gas cair, atau gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu. Cairan mudah terbakar, padatan mudah terbakar, bahan penghasil oksidan, racun, dan bahan yang mudah menular. Barang yang bersifat radioaktif, barang yang bersifat korosif, barang tidak berbahaya meliputi barang curah, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, alat berat, dan atau pengangkutan kendaraan bermotor.
Mobil barang yang digunakan untuk mengangkut barang berbahaya harus sesuai dengan jenis dan karakteristik barang berbahaya yang diangkut. Bab 3 tentang pengusahaan angkutan barang. Berisi tentang izin-izin penyelenggaraan angkutan barang. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus. Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan barang khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang khusus. Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 berupa dokumen kontrak dan atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus, surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan barang khusus sesuai dengan izin yang diberikan, dan kartu pengawasan yang melekat pada setiap mobil barang. Yang kedua, izin penyelenggaraan angkutan barang lintas batas negara. Penyelenggaraan ini dilakukan berdasarkan perjanjian antar negara. Bab keempat berisi tentang dokumen angkutan barang. Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen, yaitu surat muatan barang dan surat perjanjian pengangkutan barang. Surat muatan barang adalah surat yang menerangkan pemilik barang, jenis, jumlah barang atau berat barang, dimensi barang, tarif, data awak kendaraan, serta tujuan pengirim. Surat perjanjian pengangkutan barang dapat berupa bukti pembayaran sah antara perusahaan angkutan umum pengangkut barang dan pemilik barang. Kita masuk ke bab 5 tentang tarif angkutan barang. Tarif angkutan barang adalah suatu daftar yang memuat harga pemakaian jasa angkutan yang disusun secara teratur. Tarif angkutan barang ditentukan oleh faktor berat atau volume, muatan yang diangkut, jenis muatan yang diangkut, dan waktu dan atau jarak pengiriman muatan yang diangkut. Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 disusun dengan mempertimbangkan biaya tetap dan biaya tidak tetap. Bab 6 tentang subsidi angkutan barang. Pemerintah dan atau pemerintah daerah harus menjamin tersedianya angkutan barang untuk jasa angkutan barang. Untuk menjamin tersedianya jasa angkutan barang pada kondisi bagaimana dimaksud dalam pasal 64, diselenggarakan pelayanan subsidi angkutan barang. Pelayanan subsidi angkutan barang dilaksanakan untuk 1. Memperlancar dan atau meningkatkan distribusi barang dalam rangka memenuhi kebutuhan barang pokok masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan atau perbatasan guna menunjang pengembangan atau pertumbuhan wilayah. Yang kedua, dapat menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, dapat membantu meningkatkan nilai tambah produk hasil kegiatan masyarakat khususnya hasil pertanian, dan yang terakhir dapat memberikan pelayanan publik untuk barang yang terjangkau oleh masyarakat berdaya beli rendah. Bab 7. Sistem informasi manajemen angkutan barang dengan kendaraan bermotor. Sistem informasi merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan laporan perusahaan angkutan umum mengenai realisasi angkutan barang setiap bulan, hasil pengendalian dan pengawasan, dan hasil penilaian kinerja perusahaan angkutan umum. Sistem informasi berupa laporan perusahaan angkutan umum mengenai realisasi angkutan barang setiap bulan sebagai berikut. A. Basis data kendaraan bermotor untuk angkutan barang. B. Sistem informasi perizinan angkutan barang. C. Sistem informasi pemantauan untuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan. D. Dokumen muatan angkutan barang. E. Basis data pengemudi. F. Hasil pengendalian dan pengawasan. G. Hasil penilaian kinerja dan sistem manajemen keselamatan. Dan H. Pendaftaran dan pendataan angkutan barang dengan kendaraan. Bab 8.
pengawasan muatan angkutan barang. Pengemudi dan atau perusahaan angkutan umum wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Untuk mengatasi pemenuhan terhadap ketentuan dilakukan pengawasan muatan angkutan barang. Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan. Pengawasan muatan angkutan barang dilaksanakan melalui pemeriksaan tata cara pemuatan barang, pengukuran dimensi mobil barang, penimbangan tekanan seluruh sumbu dan atau setiap sumbu mobil barang, pemeriksaan dokumen angkutan barang, pemeriksaan daya angkut, dan pemeriksaan kelas jalan yang diperbolehkan untuk dilalui. Bab 9 tentang awak kendaraan. Awak kendaraan adalah pengemudi, pengemudi cadangan, kondektur, dan pembantu pengemudi. Pengemudi dan pengemudi cadangan mobil barang yang mengangkut barang khusus harus memiliki kompetensi sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut berdasarkan uji kompetensi standar internasional. Kompetensi harus diperoleh melalui pelatihan dasar yang berdasarkan standar internasional. Kita masuk ke bab 10 tentang peran serta masyarakat. Masyarakat berhak untuk berperan dalam penyelenggaraan angkutan barang. Peran serta masyarakat terdiri atas memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar teknis di bidang angkutan barang. Yang kedua, memantau pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan barang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Yang ketiga, melaporkan perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran terhadap standar pelayanan minimal angkutan barang kepada instansi pemberi izin. Yang keempat, memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan angkutan barang dan atau memelihara sarana dan prasarana angkutan jalan dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan barang. Peran serta masyarakat disampaikan kepada instansi pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan dan atau pemerintah daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan atau laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Bab 11. Tata cara pengenaan sanksi administratif. Pemerintah dan atau pemerintah daerah harus menjamin tersedianya angkutan barang untuk jasa angkutan barang. Untuk menjamin tersedianya jasa angkutan barang pada kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, diselenggarakan pelayanan subsidi angkutan barang. Pelayanan subsidi angkutan barang dilaksanakan untuk melancar dan atau meningkatkan distribusi barang, menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas, membantu meningkatkan nilai tambah produk. Tata cara pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif dibedakan menjadi 3, yaitu seseorang yang melakukan pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan tertulis pertama dan surat peringatan tertulis kedua. Dalam hal perusahaan angkutan umum atau pemegang izin tidak memenuhi peringatan, perusahaan angkutan umum atau pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 bulan. Untuk pelanggaran sedang, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua. Dalam hal perusahaan angkutan umum atau pengguna izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, perusahaan angkutan umum atau pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak 24 juta rupiah
Dalam hal ini, perusahaan angkutan umum tidak membayar denda administratif dan tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran, perusahaan angkutan umum atau pemegang izin dikenai sanksi berupa pembekuan izin dan kartu pengawasan paling singkat 3 bulan dan paling lama 6 bulan, serta tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 bulan atau 1 tahun. Yang terakhir, untuk pelanggaran berat. Pelanggaran berat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 bulan. Dalam hal ini, perusahaan angkutan umum atau pemegang izin tidak melakukan perbaikan, perusahaan angkutan umum atau pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus. Ya, sekian dari presentasi dari saya tentang PM60. Bila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.